Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of Inspiration to Build the Country. Suara inspirasi membangun negeri. Podcast Rumah Inspiratif. Hai Sobat Inspiratif semuanya. Sungguh bahagia sekali di kesempatan kali ini saya bisa membersamai Sobat Inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, Ngobrol Penuh Inspirasi. Di kesempatan kali ini, saya sebelum dimulai pembahasan akan mengajak Sobat Inspiratif semuanya untuk memuliakan para santri penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Sabilur Rahman dengan gerakan S3, sehari 1.000 saja, seminggu 10.000 saja, sebulan 100.000 saja. Dikirim melalui transfer Bank Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7134471233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Oke, saat ini saya sedang bersama Kabid Kesehatan, Kesehatan Masyarakat bersama Dr. Leni Suryani. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang program kesehatan klinik kecantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Perkenalkan, silahkan perkenalkan diri kepada Sobat Inspiratif semuanya agar semuanya bisa mengenali. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Leni Suryani. Saya di Dinas Kesehatan sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat. Selain saya di Dinas Kesehatan juga, saya memiliki usaha klinik kecantikan, bergerak di bidang klinik, bergerak di bidang klinik kecantikan dan juga klinik umum lainnya. Sekarang Ibu bekerja sebagai kepala bidang. Nah, berbicara mengenai kesehatan klinik kecantikan, menurut Permenkes nomor 028 Menteri Kesehatan di tahun 2011 itu mengatakan tentang klinik kecantikan itu bahwasanya memang klinik kecantikan itu adalah sebagai fasilitas bagi masyarakat untuk menyediakan pelayanan mengenai kesehatan kulit begitu, kesehatan kulit. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesehatan kulit, kulit itu kan sebuah organ yang sangat penting sekali gitu ya, organ yang sangat besar bagi tubuh manusia. Kemudian untuk bisa menjaga kesehatan kulit itu seperti apa sih, Bu? Ya, baik, kulit memang hal seperti sekali kulit kok harus dirawat ya. Iya. Dan kulit itu adalah investasi kita sebagai seorang wanita untuk jangka panjang ya. Karena wanita akan dilihat adalah kulitnya, apakah kulitnya teksturnya bagus atau tidak, berjerawat atau tidak, apakah ada flek-flek atau tidak ya. Karena wanita itu kan ingin dilihat menarik untuk dilihat, tidak harus cantik tapi setidaknya kulit itu, kalau misalnya kulit itu bersih, sehat, bercahaya, mungkin orang-orang akan melihat kita dengan lebih enak mungkin ya. Jadi itu sangat berpengaruh juga untuk kepercayaan diri seorang wanita. Nah, di sini saya menyediakan klinik kecantikan untuk wanita-wanita, tidak juga wanita, kadang ada pria juga yang memang termasuk pria yang memiliki seksual, biasanya dia akan peduli dengan penampilannya. Jadi kami di klinik kecantikan juga melayani untuk pria dan wanita. Jadi memang tidak hanya seorang wanita saja, Sobat Inspiratif semuanya, yang harus dia itu bisa menjaga kesehatan kulitnya, kesehatan kulit tubuhnya. Tapi seorang pria pun memang harus tetap menjaga kesehatan kulit tubuh gitu ya. Karena sangat penting sekali kesehatan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya sendiri. Kemudian biasanya ketika kita notabene adalah seorang wanita gitu ya, saya tuh pengen sekali sih merawat kulit kita gitu ya, tapi kita tidak tahu bagaimana sih cara untuk merawatnya gitu. Untuk memiliki kulit yang sehat, dipastikan kita harus juga konsumsi makanan yang sehat ya. Ya, makanan seperti buah-buahan, sayuran, protein, karbohidrat, jadi makanan yang termasuk dengan gizi seimbang itu sangat diperlukan untuk
kesehatan kulit. Ya, kalau kita bisa makanan yang tidak sehat, banyak sekali kita makan gorengan, banyak makan lemak, itu juga akan mengakibatkan kulit kita tidak sehat. Kulit kita akan menjadi berminyak, timbul juga jerawat-jerawat kecil-kecil. Dan juga mungkin kalau kita jarang sekali aktivitas fisik, kulit juga akan menjadi kering karena peredaran darah di sekitar kulit itu juga akan mengalami gangguan. Jadi dibutuhkan juga untuk aktivitas fisik supaya kita memiliki kulit yang sehat. Jadi selain makanan juga aktivitas fisik kita. Kita juga harus selalu berpikir positif. Ya, dengan kita berpikir positif, ya insya Allah kita juga akan terbawa ke aura kita. Kita akan terpancar bahwa kita memang selalu berpikir positif. Efeknya akan kulit kita juga akan menjadi lebih sehat. Iya begitu ya. Akan berefek sekali pada kulit tubuh kita. Kalau Gitu, kulit kita wajah. kitanya semerawut gitu pikiran ini bisa dilihat juga pasti akan kelihatan lebih kusam gitu kan. Kalau biasanya kan ya, apalagi anak-anak muda gitu ya, kaum hawa yang masih muda gitu. Kalau kita merasa stres gitu kan, Iya. itu berpengaruh juga sama sama kulit wajah kita ya, Iya. timbul jerawat gitu. Kemudian kalau kita tidak bisa menjaga dalam konsumsi makanan gitu, tidak bisa menjaga, itu bisa menimbulkan jerawat juga pada wajah. Sangat berpengaruh terhadap makan apa yang kita makan. Nah, Berarti kesehatan kalau untuk kita makan, kita kan biasanya orang Indonesia itu suka sekali ya sama gorengan. ya sekali nggak apa-apa sih. Oh, sekali nggak apa-apa. Cuma jangan tiap hari kita konsumsi makanan yang goreng-gorengan ya berminyak. Terutama untuk kulit-kulit yang memang sensitif, kulit berminyak biasanya itu langsung timbul jerawat. Ya, efek dari makanan yang berminyak. Makanan-makanan junk food seperti pizza gitu ya, keju-keju, coklat itu sangat berpengaruh sekali. Sangat berpengaruh sekali gitu. Kemudian Bu, ada berapa jenis sih pelayanan perawatan pada wajah dan tubuh kita itu? Mainannya banyak. Ya, Apa saja ya? Tergantung dari pasiennya datang itu dengan kondisi keluhannya apa. Misalnya kulit yang berminyak, berarti kita atasi bagaimana supaya kulit itu tidak terlalu berminyak. Misalnya datang dengan keluhan adanya facet hitam, melasma, berarti kita atasi bagaimana pigmen dari si kulit itu tidak timbul terus menerus, dan juga kita berupaya untuk untuk membuat hiperpigmentasi itu menjadi lebih cerah lagi. Gitu. Kalau untuk perawatan kulit wajah itu kan banyak jenis-jenisnya ya. Selain memang kita itu harus menjaga kulit wajah kita, kemudian juga kita harus menjaga kesehatan tubuh kita gitu ya. Apakah memang ada perbedaan gitu dalam perawatan untuk kulit wajah yang harus kita jaga sama perawatan tubuh kita? Ya, jadi disesuaikan, setiap perawatan itu disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Ya. Kalau memang bermasalahnya kulitnya berminyak, ya kita kasih treatment yang memang untuk kulit berminyak. Kalau misalnya untuk kulit yang berpigmentasi ya, seperti melasma atau flek hitam, kita berikan terapi yang memang untuk mengurangi timbulnya pigmen melanin secara berlebihan. Jadi perawatan di klinik kecantikan dan juga home care disesuaikan dengan kebutuhan kulit. Jadi kita selain di klinik kecantikan dengan ada treatment, kita juga akan berikan mereka krim-krim yang untuk dipakai di rumah untuk home care-nya. Karena kalau hanya di klinik kecantikan saja tidak akan optimal, jadi tetap harus dibutuhkan krim-krim yang dibawa untuk ke rumah pasien-pasien kita. Tapi kalau misalnya kita ingin perawatan wajah, kita datang ke tempatnya langsung kan bisa gitu ya. Kita datang langsung ke tempatnya bisa. Nah, ketika kita langsung datang ke tempatnya itu, nanti yang kita lakukan itu adalah untuk merawat kulit itu namanya facial ya Bu? Ya, facial. Facial banyak sekali macamnya. Oh, banyak sekali macamnya. Untuk Ya. kulit berminyak, untuk kulit kering, untuk kulit sensitif, untuk kulit yang memang hiperpigmentasi itu banyak juga. Banyak sekali jenis kulit-kulit yang harus kita ketahui nih. Ada berapa macam sih Bu untuk kita agar bisa lebih tahu kulit kita itu jenisnya apa ya gitu. Kalau misalnya kulitnya berminyak, ya pastikan di daerah sini biasanya, atau di daerah-daerah ya, dari sini biasanya itu lebih mengkilap ya teksturnya. Terlihat lebih mengkilap. Kalau misalnya kulit kering, pasti di area-area tertentu ada kulit-kulit yang terkelupas. Gitu. Kalau misalnya ada kulit kombinasi mereka ada kulit yang kering dan juga ada kulit yang berminyak. Dan juga ada yang normal skin ya. Kalau kulit yang normal ya tidak
dia tidak terlihat berminyak dan juga tidak terlihat kulit kering di daerah tertentu. Jadi jenis kulit wajah seorang perempuan, ya manusia gitu ya umumnya, itu bermacam-macam ya. Iya. Jenis kulitnya itu kan ada yang Ada yang kering, kering, kombinasi, kemudian kombinasi, berminyak, dan normal. Itu antara perempuan sama laki-laki itu jenis kulitnya sama atau Sama. berbeda? Oh, sama saja semuanya. Kemudian untuk proses perawatannya juga ada perbedaankah antara laki-laki dan perempuan? Sama saja sesuai kebutuhan. Oh, sama Hanya saja. untuk di era pandemi seperti sekarang, Iya. kita membatasi pasien-pasien yang berkunjung ke klinik kecantikan. Jadi tidak semua pasien bisa kita terima. Jadi kita harus yakinkan dulu pasien yang datang ke kita itu memang kondisinya harus sehat. Ya, karena kan kita tidak tahu ya dengan pandemi seperti sekarang ini apakah pasien yang datang ke kita itu dalam kondisi yang sehat atau tidak. Seperti itu. Jadi dipastikan pasien yang datang ke klinik kita itu harus untuk klinik kecantikan ya harus dengan kondisi yang sehat. Oke, dalam keadaan pandemi COVID ini kan sangat melanda sekali ya seluruh dunia gitu ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan pasien itu masih banyak berkunjung ke tempat klinik ibu. Awal-awal pandemi sih, karena pandemi itu kan hal yang baru ya untuk pandemi COVID-19. Jadi itu sangat berdampak sekali untuk klinik-klinik kecantikan di seluruh Indonesia seperti atau di mungkin di dunia ya, akan berdampak sekali ya. Jadi karena berdampak sehingga tidak ada pelayanan. Kami tutup untuk klinik kecantikan selama awal-awal pandemi. Nah, setelah ada era new normal, mulai bertahap dibuka. Tapi mungkin dibukanya tidak waktunya tidak seperti biasanya. Biasanya mungkin ada dari jam 9 sampai malam. Ya, jadi sekarang dibatasi waktunya juga. Jadi tidak seperti jadwal sebelum pandemi COVID-19. Kita harus mematuhi protokol kesehatan juga. Betul gitu sekali ya. Tapi klinik saat ini masih menjalankan. Ya, semua klinik di Kota Serang harus menjalankan rambu-rambu untuk protokol kesehatan. Jadi harus menyediakan tempat sarana cuci tangan pakai sabun. Dan juga harus mengecek suhu apakah pasien yang datang ke kita suhunya normal atau tidak. Baik itu klinik umum maupun klinik kecantikan, protokol kesehatan itu tetap harus dijalankan. Bedanya kalau misalnya klinik kecantikan yang datang ke kita itu harus dipastikan sehat. Ya kalau misalnya tidak sehat kita tolak. Tapi kalau klinik umum yang datang ya pengen sehat, pengen sehat. Kalau klinik kecantikan dipastikan pasien-pasien yang datang itu harus dalam kondisi yang sehat ya. Harus dalam kondisi sehat tubuh gitu ya. Iya, betul. Ketika sudah masuk ke klinik kecantikan, maka wajah juga harus terlihat sehat juga. Karena kita juga pada saat melakukan terapis pada pasien-pasien juga kondisi kita juga harus sehat. Ya, dan menggunakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, sarung tangan, baju APD. Nah, kalau untuk jerawat itu kan bisa ditimbulkan dari memang keadaan kita yang sedang stres gitu ya, dari faktor makanan juga bisa. Apakah tumbuhnya komedo di wajah, di area wajah kita itu faktor dari sebuah makanan? Kalau timbulnya komedo itu biasanya karena pori-porinya terbuka. Jadi jarang membersihkan wajah secara rutin. Jadi si kotoran yang ada yang menempel di wajah kita itu dia terjebak di dalam kulit. Ya, jadi sehingga dia tidak bisa keluar lagi gitu sih. Kalau misalnya kita rajin mengeluarkan membersihkan wajah dengan menggunakan sabun, toner, gitu, bensin, itu kotoran-kotoran di wajah bisa diminimalisir untuk si komedo itu sering timbul gitu. Jadi kita harus rajin. Kalau misalnya kita tidak rajin ya salah satu harus facial karena harus dikeluarkan komedo-komedonya. Kalau komedo tetap ada di dalam bisa timbul, kalau misalnya terinfeksi ya bisa timbul jerawat. Berawal dari komedo, nanti ketika memang kita tidak sering membersihkan maka akan timbul jerawat. Sama halnya dengan laki-laki juga ya seperti itu. Berarti ketika memang kita bermake up gitu ya, perempuan itu kan suka make up gitu ya. Perempuan suka make up, ketika sudah bermake up dia harus rajin-rajin membersihkan wajahnya dengan micellar water. Harus diyakinkan bahwa pada saat kita mau istirahat, mau tidur, make up yang memang sudah dipakai itu harus benar-benar bersih supaya kita pada saat bangun tidur pun kulit kita tetap fresh. Pori-pori kita sudah
aman dari makeup. Nah, jenis-jenis kulit itu kan sangat beragam sekali, seperti tadi yang sudah diungkapkan oleh Bu Dokter. Kemudian kalau misalkan kita ingin mengetahui apa sih jenis kulit kita gitu ya, itu seperti apa ciri-cirinya? Entah itu memang kulit kita adalah kulit yang berminyak atau yang kering gitu. Untuk mengetahui kulit wajah kita kering, kemudian kombinasi atau normal, itu seperti apa sih Bu? Di klinik ada pemeriksaannya tersendiri. Bisa kita pakai dengan kaca pembesar atau juga kita bisa menggunakan alat. Ya, jadi kalau dengan kita ada namanya skin analyzer, itu kita bisa menganalisa kulit pasien kita yang datang, apakah kulitnya termasuk kulit yang berminyak atau tidak. Ya, tapi kalau kita secara kasat mata pun sebenarnya kita bisa melihat kalau kulit berminyak. Kalau sudah ada jerawat atau bekas jerawat, kita tahu oh itu kulitnya berminyak gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita yang nggak datang ke klinik gitu, kalau di klinik kan ada alatnya tuh untuk mengetahui jenis kulit kita apa. Tapi kalau kita nggak datang ke klinik, ada cara lain nggak sih gitu Dengan untuk anamnesa. Kenapa? Dengan anamnesa. Kita dengan bertanya, banyak kulitnya suka timbul jerawat atau tidak? Gitu. Kulitnya suka ada kering-kering yang mengelupas di sekitar area-area pipi, dagu atau dahi. Kalau memang ada berarti jenis kulitnya kekering. Kalau misalnya ada jerawatnya berarti pastinya berminyak. Gitu. Kalau misalkan kombinasi Ciri-cirinya ya, seperti apa? ada jerawat tapi ada yang kering juga. Ada jerawat, ada Tapi ada kulit yang Oh, ada terkelupas yang juga. ada kulit yang terkelupas juga gitu. Itu adalah jenis kulit kombinasi begitu. Kalau normal, Kalau normal ya tidak ada jerawat, Tidak ada jerawat, dan dia ada tidak kulit terkelupas. yang terkelupas. Jadi aman. oke, kita sapa-sapa dulu nih Bu Dokter. Sapa-sapa Sobat Inspiratif yang sedang membersamai acara ngopi kali ini. Ada Pak Hafid, Dinas Pendidikan. Kemudian juga ada Pak Iyoy, ada Junet, kemudian juga Bahrudin Adin, dan lain-lainnya gitu. Terima kasih Sobat Inspiratif semuanya yang sudah membersamai acara pada kesempatan kali ini dengan seorang ahli kecantikan, Bu Dokter Leni Suryani begitu. Ini untuk seperti apa sih ciri-ciri struktur kulit yang sehat itu? Untuk mengetahui ciri-ciri kulit yang sehat, Ciri-ciri kulit yang sehat yang pasti hidrasi, ya dilihat dari hidrasi si kulitnya. Hidrasinya normal atau tidak. Jadi kalau misalnya hidrasinya dia kurang cairan, biasanya kulitnya akan terlihat lebih kering. Kulit yang terlihat lebih kering itu biasanya lebih cepat tua. Ya, jadi kalau kita mau awet muda, kita harus tahu hidrasi kulit kita, mempertahankan gitu. hidrasinya. Iya. Kalau misalnya caranya dengan makan makanan yang bergizi, jadi dengan makan makanan yang junk food, supaya tekstur kulit kita itu selalu terhidrasi dengan baik. Kalau misalnya kita hidrasinya kurang minum dan juga kurang makan vitamin C atau vitamin E, itu biasanya si kulitnya terlihat lebih kering dan orangnya pasti akan terlihat lebih cepat keriput, cepat lebih tua. Jadi harus banyak konsumsi vitamin C dan juga vitamin E. kalau tanpa kita datang ke klinik, misalnya kita face-to-face kayak gini nih ya, Ibu bisa menilai kulit wajah saya seperti apa? Kayaknya ada bekas jerawat ya. Iya. Berminyak. Tapi sekarang kayak hidrasi udah bagus. Oh gitu. Ada bekas jerawatnya nih gitu. Karena terkadang ketika kita salah menggunakan facial gitu ya, untuk membersihkan sabun cuci muka, itu berpengaruh juga pada wajah kita gitu ya. Jadi kita kalau misalnya kulitnya kering ya berarti kita harus pakai sabun juga untuk kulit yang kering. Jangan sampai kita pakai kulitnya kering tapi pakai sabun yang berminyak. Pastikan kalau itu semakin kering nantinya. Iya, makin pecah-pecah. Jadi kita sebut darurat skin ya. Jadi skinnya harus cepat-cepat kita perbaiki kalau kulitnya terlalu kering. Untuk perawatan wajah, kemudian juga perawatan tubuh. Hal apa sih yang harus dilakukan dalam perawatan tubuh? Untuk merawat tubuh kita, kulit tubuh kita supaya sehat gitu ya. Kayak harus kan ada rajin mandi ya. Iya pastinya itu. Maksudnya kan ada tuh kalau kita datang ke klinik manicure dan lainlainnya. Kalau Gitu. di klinik kecantikan ada manicure pedicure itu
salon biasanya. Oh gitu. Kita nggak ada pedicure. Itu lebih ke apa ya? Ke salon kalau kita klinik kecantikan itu lebih ke kesehatan kulit. Kesehatan kulit saja gitu. Tapi tidak terfokus juga kepada kesehatan kulit tubuh ya, untuk kayak ya tadi pedicure juga itu. Ya, itu biasanya di salon-salon. Lebih menjurusnya kepada salon gitu ya. Kalau untuk sobat inspiratif semuanya yang ingin merawat kulit wajahnya gitu ya, bisa datang ke klinik kecantikan Bu Dr. Leni. Namanya apa Bu? Kliniknya SBT, adanya di Klinik Amal Sehat 2 di Jalan Saiful Serang. Oke, di Serang masih bisa ketemu ya sama kita ya. Siapapun yang mau datang ke klinik Bu Dr. Leni, silahkan datang dan kunjungi serta konsultasi bersama Dr. Leni Suryani. Konsultasi gratis kok. Oh, konsultasinya Facial gratis, Masya Allah. Berkah ya, konsultasinya gratis. Konsultasi. Gitu, facial. Kalau kita berbicara facial, kan tadi ada jenis-jenisnya tuh, jenis-jenis facial. Apakah memang untuk facial itu harus memperhatikan jenis kulit kita juga? Ya, kita harus perhatikan jenis kulitnya, jadi disesuaikan dari mulai Harus krim yang dipakai pada saat kita melakukan facial juga harus diperhatikan. Kalau misalnya kulitnya berminyak, berarti tahapannya dari mulai sabun sampai krim yang kita pakai pada saat kita massage pun itu harus untuk kulit yang sesuai. Gitu. Jangan sampai nanti kita kulit yang kulit normal tapi kita pakai kulit yang berminyak. Nanti pada saat setelah facialnya bukan itu yang nambah bagus, malah semakin jelek teksturnya. Jadi kita harus sesuaikan. Harus sesuaikan dengan jenis kulit kita. Jadi supaya efeknya lebih maksimal. Jadi sediakan orang pengen setelah di facial wajahnya berubah dong. Iya kan? Iya, pengen wajahnya berubah. Iya, yang tadinya mungkin wajahnya kusam, pada saat datang ke klinik kecantikan, pada saat setelah di facial wajah lebih terlihat cerah. Iya, gitu. Biasanya hasilnya seperti itu. Ketika kita sudah facial, keluar dari klinik kecantikan, itu wajah jadi lebih segar gitu. Itu glowing ya? lebih glowing ya. Benar, lebih glowing. Butuh waktu berapa lama sih untuk setelah facial gitu kan? Harus facial lagi? Biasanya kita tergantung dari pasien ya. Kalau misalnya memang dibutuhkan treatment ulang, biasanya ada yang 2 minggu sekali lalu balik lagi, ada yang sebulan sekali. Tapi kalau memang kulit yang tidak bermasalah, cukup sebulan sekali untuk di facial. Untuk ketika kita sudah facial, sudah perawatan kulit wajah kita di klinik kecantikan, maka itu ada hal-hal yang harus kita dapati ya. Maksudnya kita juga dikasih, kalau misalnya kita datang ke dokter kesehatan gitu ya, ke dokter umum gitu, kita sakit nih kan dikasih obat tuh gitu. Kalau misalnya kita datang ke klinik kecantikan, berarti kita dikasih body wash-nya gitu. Ya, jadi kita kasih facial wash, krim malam, krim pagi. Karena kalau misalnya ada masalah di kulit tapi tidak mau pakai home care, ya percuma saja, tidak akan berefek dengan baik. Jadi tetap kita kasih dibekalin home care ya, seperti krim pagi, krim malam, sabun, serum. Gitu. Atau kalau memang kita perlu yang spray untuk memperbaiki hidrasinya juga ya. kita akan berikan. Gitu. Kalau untuk perkembangan perawatan itu ada pertanyaan nih Bu. Lebih cepat kulit cowok atau cewek sih dalam proses perawatan wajahnya? Lilis Holisah dari Tangerang, luar biasa ini. Dari Tangerang juga sudah bersama kita ya hari ini. Ya. Kalau kulit cowok kan biasa orang sebutnya kulit badak ya. Iya. Kulit cowok itu lebih kasar dari perempuan ya? Lebih tebal sih lapisan kulitnya. Ya, lapisan epidermisnya itu jauh lebih tebal dibandingkan perempuan. Kalau perempuan lebih lembut. Jadi kalau misalnya untuk yang kulit laki-laki biasanya akan lebih sulit. Jadi harus lebih sering datangnya. Gitu, karena kita datang facialnya. Iya. Karena memang agak susah. Dan dari warna kulit juga mempengaruhi. Karena orang datang dengan kulit yang hitam seperti orang India gitu, itu pengen putih itu susah sekali untuk dimodifikasinya. Yang paling mudah itu kulit orang Asia. Orang Asia itu mudah dimodifikasi. Ya, kulit yang sawo makan, lebih cerah, lebih mudah. Kalau kulit yang gelap susah.
Nah, biasanya cowok-cowok ada yang kulitnya gelap pengen putih gitu ya. Iya. Itu agak susah. Tidak hanya laki-laki Bu, tapi perempuan juga seperti itu. Iya. Gitu. Pengen wajahnya glowing nih, gimana sih Iya. caranya gitu supaya wajahnya cerah. Jadi kayak gitu. untuk masyarakat seluruhnya kalau memilih krim-krim kecantikan jangan beli yang abal-abal yang memang tidak ada badan pomnya. Jadi harus selalu diperhatikan dalam krim itu ada tertera badan pomnya sehingga bisa dipakai itu bisa dipertanggungjawabkan komposisi di dalam si krim tersebut. Karena sekarang banyak sekali yang dijual di luaran-luaran di pasar-pasar yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin pada saat memakai krim langsung terlihat glowing, Iya. langsung cerah seperti kayaknya lampu aja kalah. Tapi kalau misalnya kita melihat efek jangka panjang ya, nanti kulitnya bertahun-tahun bisa memakai krim itu. Iya. Setelah di stop itu langsung mukanya langsung hitam lagi. Justru nanti akan timbul seperti belang bentang itu ada putih ada hitam dan itu susah sekali untuk kita perbaiki. Efek dari krim-krim yang memang krim yang pemutih di pasaran yang memang dijual bebas yang tidak ada badan pomnya. Nah, untuk mengetahui krim itu racikan atau bukan, gitu, maksudnya sudah ada izin dari BPOM atau belum, itu bagaimana untuk mengetahui? Tertera di dalam krim. Iya, terkadang ada krim yang tertera di dalam kemasannya itu ya kan, tapi dia BPOM-nya tidak sah gitu. Yang pasti Cara untuk mengeceknya itu kunjungi seperti klinik kecantikan. Kalau mau aman ya, jadi Iya. jangan beli yang di pasar-pasar yang memang kata ada badan pomnya. Kadang ada juga yang bilang ini racikan dokter. Orang kalau udah ngomong racikan dokter udah percaya aja ya. Iya. Oh pasti aman, padahal itu belum tentu aman. Jadi kalau memang mau aman, teman-teman semua bisa datang langsung ke klinik kecantikan yang dipercaya oleh teman-teman semua. Jadi memang harus ditangani oleh dokter. Sekarang juga banyak sekali yang di luaran sana bekerja seperti dokter ya, jadi ngasih krim segala macam, tapi tidak tahu komposisinya. Dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nanti kalau ada apa-apa, larinya akhirnya ke dokter-dokter juga kan. Kalau kita mengeluh sesuatu tentang kulit wajah kita lari ke dokter ya kan. Bedanya kita harus konsultasi oleh orang-orang yang berkompeten. Begitu. Nah, ada pertanyaan lagi nih Bu. Dari Ayu Puspita Dewi dari Cilegon, kulit akibat skincare itu ada efek menjadi tipis atau tidak ya Bu? Dari Ayu Puspita Dewi Cilegon ya. Pertanyaan bagus. Dan ini banyak sekali dirasakan oleh orang-orang pengguna skincare. Iya. Jadi kita memang harus kenapa kita harus konsultasi oleh dokter. Dokter tahu di batas mana orang itu harus dikupas kulitnya, gitu. Dan kapan dia harus udah nggak boleh lagi, gitu. Jadi memang ada batas-batas itu. Terkadang kita memang membutuhkan orang itu untuk kita dikelupas ya kulitnya, karena memang sel-sel kulit terluar itu yang bisa menimbulkan wajah kusam, terus timbul jerawat, timbul flek hitam itu karena memang sel-sel kulit terluarnya tidak pernah dikelupas ya. Jadi ada istilah kita namanya di peeling. Nah, kalau kita peeling melihat kondisi pasien, peelingnya sampai berapa persen. Kalau misalnya peelingnya terlalu keras pun dia akan tipis nanti si kulitnya. Jadi kalau kita konsultasi ke dokter, harus satu dokter. Iya. Dokternya tahu, oh ini udah di peeling, nanti kapan lagi dia harus peeling. Tapi kalau misalnya biasanya orang-orang yang di skincare itu dia suka traveling gitu, traveling skincare. Dari sini nggak puas di sini pindah lagi gitu kan, di sini nggak puas pindah lagi. Nah kita kan nggak bisa memantau ya, bisa memantau apakah orang itu awalnya peeling ke kita, terus dia itu ngilang. Dia orang itu dipiling lagi kan dia tidak tahu apakah orang itu bekas dipiling atau tidak. Jadi timbul kulitnya menjadi lebih tipis karena dia sukanya traveling skincare gitu. Pindah ke sini. Kayaknya belum glowing nih wajahnya gitu. Pindah ke dokter lain, belum glowing juga nih, pindah lagi gitu ya. Efeknya jadi kulitnya akan rusak karena dia nggak pernah konsisten, nggak sabar. Biasanya orang-orang itu pengen langsung lihat glowing, nggak sabar. Kalau kita mau sabar, karena kita kan gak ada yang instan ya, kayak makan cabai. Kalau makan cabai langsung pedas, tapi kalau skincare tuh harus sabar. Ntar baru satu kali pakai, pengen langsung glowing, halo gitu ya. Pengen glowing langsung. Pengen glowing. Iya. Butuh kesabaran, Butuh sabar untuk menjaga dan juga trust ya. perawatan kulit. Kita harus trust gitu terhadap dokternya. Oke. Harus percaya, bahwa dia bisa mengatasi kulit kita. Fokus sama satu dokter kecantikan. Iya.
Tidak kalau boleh. misalnya dokter itu pasti kalau misalnya dia tidak mampu untuk melakukan itu kan kita sebagai dokter umum kalau misalnya ada treatment yang memang kita juga tetap dibatasi, tidak semua treatment kecantikan itu bisa kita kerjakan. Iya. Jadi kalau memang kita tidak ada kemampuan untuk itu dan memang bukan kapasitas dan kewenangan kita, bisa kita rujuk ke dokter spesialis. Gitu. Jadi kalau memang kayaknya ini perlu deh untuk pemeriksaan lebih lanjut, misalnya penggunaan peelingnya harus lebih, persentasenya harus lebih besar. Itu bukan kewenangan dokter umum, jadi harus kita berikan kepada dokter spesialis. Jadi memang sudah kewenangannya. Iya. Jadi nggak diambil sendiri ya. Kita kasihkan kepada dokter spesialis. Iya. Ada dokter khususnya gitu ya. Jika perlu laser ya kasih ke dokter yang memang sudah ahlinya untuk laser. Jadi harus semua berdasarkan tahapan. Tidak semua dikerjakan. Kalau kita ingin menjadi ahli kecantikan, apakah kita memang harus mempunyai titel dokter juga, Bu? Kalau kecantikan ya pasti harus ada dokternya. Gitu ya. Kalau misalnya bukan bisa saja sekarang banyak juga kan yang beautician Iya, ya. maksudnya gitu Ya, ya. mereka bisa saja ikut pelatihan kecantikan, tapi ada batas. Mereka hanya sebatas yang penggunaan yang non needle. Jadi untuk yang jarum-jarum tolong jangan dikerjakan karena itu bukan kapasitas, bukan kewenangannya. Iya. Tapi kewenangannya adalah untuk seorang dokter. Karena sekarang banyak juga, kan juga ada yang sempat ke Ciduk ya. Oh, gitu. Tanya. Iya. Ya kan, jadi Iya, benar. bukan Banyak dokter, sekali. ya bukan dokter, tapi dia melakukan kewenangan seperti dokter. Nah, di sini harus tahu batasan di mana seorang beautician bisa melakukan praktek kecantikan, di mana seorang yang memang dokter juga ada kewenangannya sampai di batas mana kewenangan seorang dokter dalam melakukan praktek kecantikan. Jadi ada batasnya. Sekarang yang bukan dokter saja ada yang sampai belajar infus, tusuk-tusuk jarum, gitu, yang bukan kewenangan itu kan miris ya. Ya, jadi untuk masyarakat umum juga harus pintar-pintar memilih di mana kalau memang harus hanya facial biasa tanpa jarum boleh ke salon atau ke klinik-klinik yang memang diterapkan oleh beautician tapi yang tidak ada dokternya. Tapi kalau memang ada penggunaan jarum diharapkan datanya ke dokter. Ke klinik kecantikan yang memang di klinik kecantikan itu ya dokternya adalah seorang ahli kecantikan begitu ya. Tidak hanya mereka yang ikut sekedar pelatihan kemudian bisa melakukan proses perawatan wajah tapi tidak sesuai dengan seorang ahli kecantikan kewenangannya begitu. Jadi kita bekerja harus sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kalau kita mau aman ya. Iya. Kadang memang banyak tuh seorang perempuan ketika memang dia kepengen glowing gitu ya, tidak datang ke klinik kecantikan, tidak berani konsultasi ke seorang dokter kecantikan, tapi dia memberanikan diri membeli krim-krim krim-krim di pasaran begitu. Hasilnya kan seperti Iya benar. Ya. Sekali pakai gitu ya, seminggu terlihat. pakai itu langsung glowing, putih banget. Tapi itu putihnya sangat berbeda sekali ya, Dok. Kalau kita kan kalau dokter-dokter kecantikan kulitnya cerah, bukan memutihkan. Cerah yang natural. Iya. Bukan putih yang toksik. Ya kan karena kan pengennya putih gitu walaupun dengan kulitnya jauh beda ya. Iya, kulitnya hitam ya putih jadi gitu ya. Jadi kalau putih-putih kan biasanya putih kayak putih mayat itu ya putih pucat kan. Iya. Tapi kalau kita membuat kulit pasien itu lebih cerah dan natural, tidak memutihkan, mencerahkan. Putih terus putih pucat gitu ya kan hasilnya, kemudian putih kemerahan itu. Iya, itu putih toksik. Dan toksik yang memang krim yang digunakan itu bisa merusak tekstur kulit wajah. Oke, ada pertanyaan dari Maria di Serang. Bu dokter, kulit wajah yang bopeng akibat jerawat itu bisakah dihilangkan atau bisakah diperbaiki seperti semula? Ini banyak masalah-masalah seperti ini. Iya. Ya baik untuk Maria di Serang, terima kasih. Kulit ya memang bekas jerawat biasanya kan ada yang timbul bopeng atau Iya. scar. Nah itu bisa diperbaiki. Bisa kita perbaiki dengan PRP, platelet rich plasma itu juga bisa dengan menggunakan laser. Gantung kantong, gitu ya.
Tergantung kantongnya masing-masing. Kalau misalnya budgetnya besar boleh di laser, tapi kalau budgetnya memang tidak besar bisa dengan menggunakan PRP atau Derma GF. Ya, dengan Derma GF itu biasa, atau PRP biasa dengan menggunakan darah kita sendiri, kita olah menjadikan dia plasma. Nanti plasma itu kita aplikasikan untuk si kulit yang bopeng-bopeng, yang scar ya, nanti dilukai, sel lukai kan nanti akan timbul sel-sel baru. Jadi makin lama akan semakin si kulit yang tadi cekung, makin lama akan semakin datar. Tapi itu nggak bisa sekali 2 kali ya, itu akan berulang-ulang. Karena kan kita untuk menumbuhkan jaringan yang tadinya tidak, yang tadi cekung bisa rata itu kan perlu waktu. Jadi nggak ada yang instan. Harus berkali-kali. Dan tentunya memang kita harus sabar dalam perawatan wajah kita. Di klinik saya banyak sekali yang terapi PRP ya, Derma GF. Kalau yang nggak mau disuntik ya diambil darahnya, kita ada terapi yang namanya Derma GF. Derma GF. Jadi pakai serum yang sudah jadi. Jadi langsung tinggal diaplikasikan. Nggak sakit kok, karena kan di anestesi dulu biasanya. Kalau untuk laser sendiri gimana? Kalau laser sendiri itu sama bagusnya juga, cuma budgetnya lebih expensive. Wow. Kantongnya lebih harus tebal lagi. Lasernya juga kan harganya mahal ya. Iya. Tapi itu akan membahayakan tidak sih? Tidak ada untuk wajah kita. Keamanannya. Tidak ada efek samping setelah itu? Ya, enggak sih. Tidak ada. Gitu. Wow. Berarti kita seorang perempuan ini sangat penting sekali untuk menjaga perawatan wajah kita gitu ya. Tidak melulu seorang perempuan yang harus menjaga perawatan wajah, tapi seorang laki-laki juga harus bisa merawat wajahnya supaya memang berseri, cerah gitu ya. Ada lagi dari Iksan Walantaka. Bu dokter, solusi cara menghilangkan muka berminyak itu bagaimana, Bu? Ya, Iksan. Sepertinya Iksan ini kulitnya berjerawat. Oh, begitu. Biasanya kalau yang enggak ya Iksan ya. Ya. Biasanya kalau kulit-kulit yang berminyak, pastikan dulu makanan yang dikonsumsi juga harus makanan yang sehat ya. Itu dulu. Makanan jangan makan junk food, gorengan, pizza atau apa yang kekinian, kayak apa ya, ayam chicken gitu ya, ayam geprek ya. Sesekali boleh tapi jangan setiap hari gitu. Konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C dan juga vitamin E dan juga harus rajin cuci muka ya, harus rajin cuci muka sesuai dengan jenis kulitnya. Jadi pakai yang memang untuk kulit yang berminyak. Kalau kulit yang berminyak, jadi jangan pakai kulit yang normal, jadi nggak akan bisa menghilangkan si minyak di dalam kulitnya. Kalau untuk krim-krim herbal, krim herbal kalau memang berbadan POM boleh juga. Kalau untuk di klinik ibu sendiri seperti apa? Krim-krim, apakah memang ada gitu menggunakan krim-krim herbal? Ya, kalau saya krim-krim yang memang sudah kita parasi sesuai dengan kebutuhan. Tapi memang sudah ada izin dari BPOM-nya. Ada. Maka dia bisa digunakan untuk perawatan wajah kita. Insya Allah aman. Kalau yang ingin wajahnya cerah, berseri, gitu, ingin perawatan wajah, bisa konsultasi langsung ya, atau bisa konsultasi di kolom komentar pada kesempatan kali ini. Ada lagi, wah, rupanya banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan yang sudah membersamai acara kita saat ini, karena memang acara kita kali ini menarik sekali ya. Didatangkan seorang ahli kecantikan gitu, yang luar biasa ini. Ada pertanyaan dari tidak ada. Closing statement. Bu dokter bisa menyimpulkan closing statement pada jadi kesempatan teman-teman yang memang memiliki masalah kulit, pastikan untuk konsultasinya adalah tempat yang tepat ya. Tempat yang tepat, jangan ada permasalahan kulit larinya ke pasar raut. Jadi pasar Ciruas atau pasar-pasar lainnya lah. Setidaknya carilah klinik yang memang bisa dipertanggungjawabkan dan meminimalisir efek setelah penggunaan krimnya.
Jadi cerdaslah dalam memilih tempat untuk konsultasi. Ya, karena kulit adalah investasi kita di masa depan. Kalau misalnya kita salah dalam penggunaan krim, yang pastinya akan ada penyesalan akhirnya di seumur hidupnya. Jadi kita tetap harus konsultasi pada orang yang tepat. Cukup, Bu. Oke. Oke, pada kesempatan kali ini kita sudah berakhir. Karena memang perawatan kulit itu sangat penting. Kulit itu merupakan sebuah organ terbesar pada tubuh manusia, sehingga memang kulit itu berperan penting untuk lapisan dalam membangun organ tubuh yang sehat. Gitu ya. Saya mohon pamit undur diri dalam acara ngopi hari ini. Terima kasih sobat inspiratif semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.